Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman 108. Baris ke-14 dari Ra'yub. Halaman 108 baris ke-14 dari Ra'yub. Dan adapun surga dan neraka. Dan adapun surga dan neraka, nyo adalah lanjutan daripada tempat-tempat yang geyu tafakkur bak getanyo supaya terbentuk perasaan khauf dan raja. Yaitu sampai jino giu semikir tentang surga dan tentang neraka. Karenanya juga dua perkara yang wajib getanyo imani, wajib getanyo yakini. Lika kalau kepegah perkara mati, perkara kubur, alam kubur, memikirkan tentang hari kiamat, nyo memikirkan tentang surga dan juga memikirkan tentang neraka, supaya terbentuk perasaan raja, yaitu harap ba Allah untuk mendapatkan surga sehingga jumat pada pupuk ibadah, dan takut kepada neraka sehingga getanyo sanggup untuk tak perjuh dosa-dosa. Yaitu maka tilik olehmu pada keduanya dua ayat daripada kitabullah ta'ala. Maka coba kita perhatikan tentang masalah surga dan neraka. Allah ta'ala dijelaskan di dalam Al-Qur'annya, kitab Allah maksudnya Al-Qur'an. Pertamanya firman Allah ta'ala, ini tentu saja bercerita tentang keadaan surga ataupun ahli surga dan ahli neraka. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura inka inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Dan diminumkan mereka itu, Tuhan mereka itu akan minuman yang suci, bahwasanya adalah ini bagi kamu balasan. Inna hadza kana lakum jazaan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, menghadap Allah dengan membawa kebaikan dan selamat iman, tentu saja balasan kepada mereka itu adalah surga, di mana dalamnya itu Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka itu minuman-minuman yang bersih sebagai balasan daripada perbuatan mereka. Hanya wajib kita yakini pula. Nah yang laginya hanjit ragu tu, karena ini masuk dalam rukun iman juga. Perkara iman. Kemudian dan adalah usaha kamu disyukurkan. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kamu disyukurkan. Artinya getanyo yang tak kerja hino dalam dunia taat kepada Allah Ta'ala sebagai balasan itulah surga Allah Ta'ala, dan getanyo menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala sehingga nyuka balasan ba Allah, yaitu surga. Dan firman hikayah daripada yang lainnya, dan juga nasib firman Allah Ta'ala hikayah terhadap perkara neraka mungkin nyontek. Buno masalah surga, nyo masalah neraka. Memang hinokan pembahasan yang panjang tak tahu kepegah. Cuma baca-baca sapat sagai pegah yang nak pegah inti ji getanyo bertafakur tentang surga, bertafakur tentang neraka supaya terbentuk perasaan raja dan khauf. Yaitu hino tentang neraka teman. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Nyamban ikun li ahli neraka teman yo. Orang manusia di saat dimasukkan dalam neraka, di saat menerima azab daripada Allah Ta'ala, mereka itu akan berkata, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tuhan kami, Rabbana Tuhan kami, ataupun wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripadanya, yakni daripada neraka. Nyambani laki le ahli neraka, nyu pertandakan wajib ketanyu yakini bahawa na neraka dan na urung ke pasal alam neraka sehingga, dan na memang manusia alam neraka laki tubit. Nyena nyu ayat Quran sebab wajib ketanyu yakini, hanjit ketanyu ragu-ragu
ragu-ragu tentang ayat Al-Quran hansah iman, karena wajib percaya kepada kitab-kitab Allah, rukun iman. Salah satu kitab Allah itulah Al-Quran. Jadi kepegahina ikun le ahli-ahli neraka, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripadanya, artinya daripada neraka. Neputubit kamu ya Allah daripada neraka. Maka jika kembali kami, maka bahwasanya kami orang yang zalim. Munyo kamu muwo lembak set, mempubu maksud lem ya Allah, berarti kamu orang yang zalim. Kena pegah putra hino, mereka itu karena merasa menyesal, laki tubit dari neraka, ingin taat kepada Allah Ta'ala, munyo memang gewolom kepada dosa, yang bertiganya adalah orang zalim, yang ban kepegah drog. Kena pegah kebit-kebit han akan gewolei kepada dosa. Yang sebab ka gepediung neraka ataupun ka gepetamang dalam neraka. Cik laginya ni ji, penyesalan itu selalu datang terlambat. Ka firman-Nya anekeun le Allah Taala, jahatlah kamu padanya. Gede pegahkeun bupane keun laginya. Bohong yang ikeun lewatnya nyen keun. Yang kan bersih lagi urang kagepu mati tamang dalam alam kubur. Orang manusia yang masuk dalam alam kubur, mereka itu semuanya akan menyesal. Urang yang mati menyuruh pegahi Nabi mandum menyesal. Cuma menurut ukuran penyesalannya, lakewa kena dunia dalam pubut, ya tobat, ya ibadat, ya sedekah, ya pubut kebaikan-kebaikan, dum ya minta ilmu. Tapi masa kabeh hanale, menyuhin dalam dunia, hana tingat ke mati, wate ke mati, kalau kewa dalam kena dunia. Pada ini abdi temali Tuhan. Jadi gekenlah Allah Taala kepada ahli neraka tersebut, jahatlah kamu padanya dan jangan kamu berkata-kata. Baik pegah balik ngelun. Baik laki sapu wala tukallimun, jangan kamu berkata-kata. Ya bengih Allah, marah Allah. Cuma punya Allah Taala yang pegah bak ditanya, hai ahli-ahli neraka tente, baik pegah balik. Hana gede jawab beli Allah Taala. Teman hana yang ke merasakan azab. Jadi watai getanya semikir, jangankan ile azab dalam neraka, mesiksaan yang dalam dunia mantang kasib releh tu, kasib hancur, kasib rusak tu, kasib merana, kasib menderita tu, melarat tu. Coba bayangkan yang azab di akhirat yang hana tahu kena turun. Apa nerakanya di geparuk bahasa Aceh dakeun geparuk, getut, dinyalakan selama 1000 tahun sehingga berubah menjadi merah padam kepegah. Ini ada hadis. Yang kedua, alian getut lom. Dinyalakan selama 1000 tahun lom sehingga berubah menjadi hitam pekat. Kan hitam pekat, biru satu riwayat kepegah, satu riwayat kepegah berubah jadi putih. Genyalakan lom 1000 tahun tu sehingga hitam pekat. Jadi apa nerakanya ni kan mirah kepegah, seput gelap. Sehingga orang yang berjalan di atas sirat sehingga tidak akan pernah menjumpai cahaya kecuali cahaya daripada amalnya. Jadi yang pepenguh jalan getanyo di atas sirat, amal getanyo, sembahyang getanyo, iman getanyo, ilmu getanyo, kebaikan, akhlak getanyo, nyukunyo yang je kepepenguh di atas sirat dengan kepegah. Adapun diri sirat tersebut, titian tersebut, si memang sangat gelap. Itanya dalam apu yang taluk kepegah. Menyuguh dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, yang lidah apu neraka lewat sirat yang waktu je. Bersih lagi kita tajak atas jalan gelombang i di jalan tu tajak aju manalah kira-kira aja. Jadi yang kelewat cuman pengeuh ngahana pengeuh so iaitu amal getanyo, ibadah getanyo, kebaikan getanyo dengan seizin daripada Allah Taala. Jadi perlu pegah, jangankan mendekam di dalam neraka, tak nak rasakan siksaan di dunia mentang apui dalam dunia mentang kasih untuk pengangah tu, menghanguskan apapun yang kena apui. Pulam ke apui yang di akhirat sehingga awak tak renungkan tingat tu sehingga dengan renungan tersebut terbentuk gemar dalam fikiran katanya untuk galak ke ibadah, galak ke taubat dan ia kepada neraka sehingga tak tinggalkan dosa. Nyamban. Jadi menjohan ada pegak renungan menang seolah-olah hidup tersabe, senang tersabe, nikmat tersabe, mangat tersabe tak hidup sehingga lupa kepada alam akhirat, lupa kepada neraka, lupa kepada syurga. Maka diriwayat bahwasanya mereka itu riwayat urang oleh kalam oleh Allah Taala gepegah baik pegah balik ngelun baik laki-laki le untuk tubit nyen tiba-tiba mereka itu jadilah anjing ketika itu menyalah-nyalah di dalam neraka. Artinya hanya tinggal jadi anjing yang selalu menggonggong di dalam neraka. Allah hana gepermen le hanya urang yang hana gepermen bunuh yang kena siksaan.
Ngepegah laginya gue tafakkur, laginya gue semikir, jangan-jangan tanyo pakri, sehingga getanyo yang sering-sering dalam dosa, nyo walaupun hana dalam dosa, pokoknya gue renungkan, tip uro dosa, uronyo dosa, nah ke saja, uronyo dah aurat, tinggal semayang, hana tinggal semayang, lusa, tak pegah kegop, lusa raya, pokoknya menan-menan ke sabi, coba kita renungkan, pakan getanyo sabi-sabi dalam dosa, jangan-jangan getanyo dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi ahli neraka. Muya tetu timuh rasa khauf lah mati tanyo sehingga tak taubat, sehingga tak ibadat, sehingga tak lekeh ba Allah. Semoga Allah Taala gepejeuh tanyo daripada neraka. Ya, nyembanyo adalah untuk ngat terbentuk perasaan raja dan khauf. Ka na'udzubillahi raufir rahim min azabihil alim. Getanyo lekeh perlindungan dengan Allah, Allah yang ar-rauf, yang lembah lembut, lagi yang kasih sayang, min azabihi, daripada azab Allah al-alim, azab yang sangat pedih. Maka bahwasanya segala pekerjaan seperti barang yang dikata Yahya bin Mu'an Ar-Razi, jadi perkara-perkara neraka dan surga tersebut adalah seperti dikatakan oleh Yahya bin Mu'an Ar-Razi, putra nepegah rahimahullah ta'ala, tiada kami ketahui apa musibah yang terlebih besar, luput surga atau masuk neraka. Nirannya neraka. Hana terdepu musibah yang paling raya ke getanyo, artinya mana kena pegah hana lain musibah yang paling raya ke getanyo sehingga bak urang kiamat, iaitu musibah han merempak tamung surga saboh, atau musibah tamung dalam neraka. Musibah han merempak tamung surga ataupun musibah masuk dalam neraka, nyan adalah hana lain sang musibah yang paling raya, nyukunyo musibah ke getanyo sehingga hotel urang kiamat. Adapun jannahnya surga, maka tiada sabar daripadanya, dan adapun neraka, maka tiada sabar atasnya. Adapun surga, maka tiada sabar daripadanya, dan adapun neraka, maka tiada sabar atasnya. Artinya apa? Surga han sabar bagi orang-orang yang kagak pelmah surga oleh Allah untuk dia masuk ke dalamnya. Neraka han sabar bagi orang-orang yang kagak pelemah neraka atau orang-orang yang kagak pertama neraka untuk keluar daripada neraka. Nyu makna neraka tiada sabar atasnya, menyo surga tiada sabar padanya. Kalau beda ibarat, beda lafai, nya beda mufhum ji. Kebang keun jannah ke surga, maka tiada sabar daripadanya. Artinya apa? Menyo gepediung surga oleh Allah Taala bak gedanyo nyen tam merupah habis-habis. Tamu poh-poh kita cara berempuk dalam surganya, nyedina ukuran han sabar tu untuk masuk dalamnya. Adapun neraka tiada sabar atasnya, jadi menanggung mudarat neraka. Hana urung yang dapat bersabar dengan susahnya dalam neraka. Dan atas tiap-tiap kelakuan, ya, di atas dua hal tersebut, kelakuan artinya perkara surga dan neraka, yaitu luput naim terlebih mudah daripada merasa niran. Naim nikmat yaitu surga, niran neraka. Apa maksudnya? Yaitu luput surga nya lebih mudah, makna lebih mudah, lebih ringan terbanding daripada tiak rasa neraka. Artinya putra kena pegah lebih gat han merempak surga terbanding tanyo tiak tamung dalam neraka. Maksud tanyo hana bertamung dalam neraka oleh Allah Taala, hana bertamung surga pisang hana pupu tiak asen nerakanya baik nampak tamung. Yang benalah kira-kira kena pegah. Cuma pandina tempat lain ilahi di menyokon surga ke neraka, urang menyokon masuk surga masuk neraka. Hanya dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ada pemahaman-pemahaman yang lain, ada tempat yang lain. Karena tadinya ada takalan lukalan masalah i'tikad aliran yang sesat. Nah, satu aliran yang i'tikad mukhalafah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu meyakini di hari akhirat nantinya ada tempat yang lain yang selain neraka dan selain surga. Tempat yang ketiga dalam i'tikad katanya dua tempat tengah menyukun surga neraka. Teman urang yang santet amalan hogba, urang yang santet amalan tergantung kemurahan Allah. Apakah dia itu dimasukkan dalam neraka? Nah, cara apakah dia itu dimasukkan dalam surga? Cara ba'dra ke Allah, ataupun hang gebita dalam surga gesiksa oleh karena ada dosanya. Yang terserah Allah. Tapi menyo i'tikad yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nah tempat yang lain yang dikatakan al-a'raf, sehingga urang yang santet amal kebaikan dan kejahatan yang kegepaso kepertama oleh Allah Taala
dalam satu tempat yang bukan surga dan bukan neraka, yaitu Al-A'raf tersebut. Nyan na lagi nyan ke pegah. Yaitu Al-A'raf. Cuma menurut itikad gedanya dua macam. Jadi perlu kena pegah hino. Han merempak surga nyan lebih ringan. Han merempak surga nyan lebih mudah. Tak banding daripada tameng dalam neraka. Munyo tameng dalam neraka cukup susah tu. Nyan banding kena pegah. Yaitu luput naim terlebih mudah, lebih ringan daripada merasa niran, terasa neraka. Dan lagi pula luput naim terlebih mudah daripada berluan kesakitan kibam dulu kesakitan jahim. Artinya nyorak taban lagi tak nyonsit. Ham merempak nikmat, ham merempak syurga nya lebih mudah daripada berkekalan rasa sakit jahim. Jahimnya ke neraka maksudnya. Hai neraka jahim, jahim artinya neraka. Artinya apa yang kena pegang? Ham merempak syurga nyan adalah lebih good, lebih ringan tak banding daripada tayak rasakan susah melarat sakitnya tamang dalam neraka. Berluan, berkekalan maksudnya. Yang bahasa mufhum. Kemudian pula tamah besar sekali dan bala yang amat besar yaitu kekal di dalamnya. Tamatunnya bahasa Arabnya yang kengenhayan. Tamatun, tamah maknanya bencana, musibah besar sekali, dan bala yang amat besar dan bala yang paling raya yaitu kekal di dalamnya. Musibah paling raya, bencana paling raya, bala paling raya hana lain melainkan kekal di dalam neraka. Kiban le kita bayangkan makna kekal hana tubit-tubit kanya makna kekal. Kiban kahai kita bayangkan dum hino jino si sakit. Kiban susah tu. Nyebet akan pula ini le sakit ego di mencop ngenduro. Nyen menteng terasakan ura-ura malam kaget jera kaget sakit hai tertun. Kiban ke yang ngen apui kan penyiksaan yang paling berat, paling susah disiksa katanya dengan api, dengan apui. Di saat getut manusia dengan apui nya cukup terasa sakit. Tapi begitulah orang yang dalam neraka. Jadi kekal dalam neraka nya musibah yang paling raya. Paken karena jikalau ada pekerjaan atas tiap-tiap kelakuan putus, niscaya adalah pekerjaan mudah. Tetapi kelakuan berkekalan selama-lamanya dengan ketiadaan kesudahan, maka di mana hati yang menanggung demikian itu? Di mana nafsu yang sabar atas demikian itu? Menunggu pegang. Paken memang kekal dalam neraka nyubala paling raya hana lain karena jikalau ada pekerjaan atas tiap-tiap kelakuan, sekira perkara masuk dalam neraka tersebut, nya guna pegang pekerjaan atas tiap-tiap kelakuan, keadaan masuk dalam neraka itu putus, makna putus habis. Sekira urung tamang dalam neraka tapi nama sahabi nama satu bit hingga nyan adalah mudah, mana mudah ringan, yang pekerjaan ringan nyan mudah nyan, walaupun kau trip tamang dalam neraka tapi na tu bit nyan mudah. Tetapi kelakuan berkekalan selama-lamanya dengan ketiadaan kesudahan, tapi punya perkara tamang dalam neraka mendekam dalam neraka sabi-sabi hana tu bit, maka di mana hati yang menanggung demikian itu? Sepuh hati yang sanggup fikir dan sanggup untuk tertanggung penderitaannya. Sepuh jiwa dan di mana nafsu jiwa yang dapat sabar atas demikian itu. Hana jiwa dan hana hati, hana manusia yang dapat sabar dan tanggung berkekalan dalam neraka. Tapi itulah suratan takdir daripada Allah Ta'ala. Makanya tanyo hanya mampu berusaha, berilmu, beramal, beriman, penuh harap Allah Ta'ala semoga dibebaskan gepejiuh daripada yang namanya neraka. Sehingga nyo ke fikir, kita fakor. Sehingga terbentuk sifat rajak dan sifat khauf. Yang kejit nyo perkara-perkara yang mandum akan talalui nyo, hana terkecualinya akan melewati surga neraka. Untuk truk surga payah melewati neraka. Cuma ladum urang yang tanpa hisap langsung juga deh. Hana berdepu pina neraka igaknya. Nyan tergantung kemurahan Allah so yang berempat. Dan karena yang demikian itu kata Isa alaihissalam, dan karena demikianlah perkara neraka hana so urang kena sabar dalamnya. Nepegah li Isa Nabi Isa maksudnya nyogekeun alaihissalam artinya nabi. Angka Nabi Isa
menyebut kekal keduanya memutuskan hati yang takut. Nyo maksudnya kekal keduanya surga neraka sampai maksud ini. Artinya orang yang kekal dalam neraka nyo adalah memutuskan hati yang takut. Makna putus ini menjual kita lain ke bukan putus asa. Artinya mana aku nak pegang takutnya maksudnya hati yang takut tak tergedi orang yang bertakwa. Sira urung bertakwa geputamang dalam neraka misu dan kekal dalam neraka nyo putus asa tu. Hana harapan li ju. Hai ke putus asa pat harap teman dalam. Hana li nyo makna ji yaitu memutuskan artinya putus asa hati orang yang takut. Jika putus asa dah hana harapan li ju. Kabeh ju hana cerita li ju memang kata mong dalam neraka pulum kekal di dalam ji nyo ka hana jalan li hana cerita li. Nah hana yang ke klik mau bae laki-laki ampun laki-laki mah sahabat Allah. Hana pitubit hinang kekal selamanya. Kerja waktu taduk tarenungkan tatafakur kiban makna kekal. Waktu gekun kekal sabi-sabi hana tubit masya-Allah. Hana soek kena duknya lapui. Jangankan apui akhirat, apui dunia macam kasib tu. Dan disebutkan daripada Hasan Basri, katanya kan terkenal Hasan Basri itu sirah ulama sufi, ahli tasawuf, ulama sufi urung taat bahwasanya disebutkan cerita Hasan Basri bahwasanya rupanya nyo disebutkan rupanya diceritakan ataupun digedengar oleh Hasan Basri urung pegah putra kepegah bahwasanya akhir keluar daripada neraka seorang laki-laki dikatakan nan laki-laki tersebut hannad nyen hannad tapi bak dia dua buah dal kan hannad disiksa 1000 tahun. Hannadnya urang yang terakhir tubit dari nerakanya istilah hannadun geun. Jadi mana kena pegah nah urang cerita kepada Hasan Basri yang bahwa urang yang terakhir tubit dalam neraka nyu dinamakan orang itu adalah hannad. Arti hannad ini orang yang telah tubit daripada neraka. Yang dia disiksa oleh Allah Taala 1000 tahun di dalamnya di dalam neraka. Menyeru dia akan selalu menyeru ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan. Nyamban dicerita bah Hasan Basri. Waktu gedengar oleh Hasan Basri lagi nyan, nya berarti kena tubit sit. Urang yang tubit dari neraka nya seribeton oleh siksa. Sehingga dia hanya mengucapkan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan. Nya kan nama Allah kan. Kepada Allah Taala dipanggil, maka menangis Hasan. Waktu gedengar lagi nyan geklik Hasan Basri. Waktu geklik Hasan Basri putra gekeun dan berkata, gekeun Hasan Basri, mudah-mudahan ada aku itu hannad. Kena dal apa? Hannad. Bunuh dal hannad yan. Ya dal ya tu yan. Mudah-mudahan munyemenan memang nu cerita lung jadilah si hannad manteng. Lung je ke urang yang tubit ke neuleuh manteng dalam neraka. Maka waktu gekeun Hasan Basri lagi nyan, maka takjub mereka itu daripadanya. Mereka itu sahabat-sahabat Hasan Basri. Hirun ke urang-urang lain. Hai Hasan Basri sira urang yang taat kepada Allah. Pakan ge cita-cita bejut lagi si hannadnyo manteng. Urang yang terakhir tubit dari neraka. Maka berkata ia, sayang kamu, tiadakah dikeluarkan satu hari kata-kataku, maka kembali pekerjaan sekaliannya kepada asal yang satu, ialah perkara berkata ia, sayang kamu, tiadakah dikeluarkan satu hari, makna satu hari, bukankah apabila ada kesempatan untuk dikeluarkan pada suatu hari nantinya, itu adalah suatu kemudahan. Arti mana yang kena pegang pakan li Hasan Basri nya igotnya cita-cita dak bejik kesihanan menteng, karena igotnya teringat daripada kekal dalam neraka. Terbanding daripada kekal dalam neraka kan je geputubit bah dari beton gede susah dalam neraka. Nah cerita tubit. Nah cerita tubit yang karena untuk tanda fikir kegelah daripada neraka, hai dah bayangkan kalau tentai gelah tu. Catah tamong neraka citkana. Tuman yang ia tu yang kebek kekal dalam nerakanya. Sehingga gekeun tu Hasan Basri ada jut lung je kesihanatnya menteng. Makna je kesihanatnya lagi ji menteng seri beton tubit seri beton ni gede. Sebab na tubit. Temang ke fikir le sahabat-sahabat kau ni kahirun ke? Pakan ke ala kita tamang dalam neraka. Padahal kan nyan gaknya yang ingat. Terbanding daripada kekal dalam neraka. Sebab catah tamang citkana cuma bek kekal menteng. Cuman di natrep seri beton. Sehingga gekeun sayang kamu, tiadakah dikeluarkan satu hari? Tiadakah dikeluarkan satu hari? Artinya mana kena pegang? Sayang tak? Bukankah si hannad bunuh
pada suatu saat nantinya dia itu akan dikeluarkan. Nyu makna dikeluarkan satu hari. Kataku, maka kembali pekerjaan sekaliannya kepada asal yang satu. Maka kembali pekerjaan sekaliannya, makna pekerjaan perkara neraka, yaitu maka muwaw perkara neraka kepada asal yang satu. Mana asal yang satu? Keadaan neraka yang tanpa berubah. Bagaimana keadaan neraka yang mubah? Ialah perkara yang mematahkan segala belakang, menguning segala muka, memutuskan segala hati, menghancurkan akan segala akbad hati, limpa, dalam perut, usus dan sebagainya, menangis segala mata orang yang ibad, ahli-ahli ibadah, dan yaitu takut tinggalkan makrifah. Kiban keadaan neraka ke mana asalnya satu, yang ke keadaan neraka. Keadaan neraka itu mematahkan segala belakang, artinya dapat mematahkan segala tulang-tulang belakang, memucatkan, menguning, kuningnya pucat segala muka-muka. Hai urung dalam neraka kalagenya selalu dihantui oleh rasa takut, tulung terremek, hancur, patah, muka terpucat, ate putus asa, memutuskan segala hati, ate terputus asa, hana harapan tangli ketubit, dan menghancurkan akan segala akbat, dan hancur ate, relah usus, tersut perut meruah luar, dan menangis segala mata orang yang ibad, ahli-ahli ibadah. Ru imata tegu fikir tentang neraka yang lagi yang cukup haru-hara, nanggro yang cukup sengsara, maka yaitu takut ditinggalkan, tinggal akan makrifah. Yang paling ditakutkan lele ahli ibadah yang siburo sabi gekli, yaitu guru imata takut gadah iman yang pakri. Hanya kerja katanya baik merasa aman daripada ya gadah iman, baik merasa aman tu, seolah-olah sangsang kata yakin katanya selamat tu, seolah sangsang katanya han akan gadah iman, baik merasa aman, karena hai terbayangkan ni tanya hai so sangkanya rahasia Allah. Ya, baru terdepu gada iman ngahna iman yang kelu sakaratul maut. Kau meninggalnya kan yang baru depu. Orang yang kau meninggal pun hana depu itanya. Apakah mereka itu selamat iman ataupun tidak? Kah? Maka inilah sehingga-hingga yang kesudahan. Nyokonyo sehabis-habis raya daripada kesudahan. Perkara yang paling raya adalah musibah paling besar gadah iman mati-mati. Takut orang yang takut, menangis atasnya segala mata yang menangis. Nyokonyo gekli oleh orang yang kli ahli-ahli ibadah, dan takut orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala tentang apa? Tentang hilangnya makrifah, hilangnya iman, karena menyugadah iman yang kekal dalam neraka. Hai terbayangkan nyamban. Jadi nyokuh gepegah sebagai sedikit gambaran guyu semikit tentang nerakanya kan hana tat panjang tak tat medih gepegah. Hanya kalain dan saja kata setengah mereka itu bahwasanya duka cita itu ada tiga. Nyusa kaji eno menteng. Duka cita nyoku teman. Kena pegah mana perkara-perkara yang geyu risaukan hati katanya, yang selalu tanya geyu gundah kana, geyu pesedih-sedih ro patah bakleh macam ke pegah. Bakleh perkara tapi bahkan aku menteng tu. Insyaallah. Jadi hino yang kena pegah sebagai kesimpulan buatlah renungan-renungan tentang apa? Tentang syurga dan tentang neraka. Tanya pun hendak renungkan tentang surga dan neraka. Apabila hendak pelajari bagaimana surganya dan bagaimana nerakanya, bagaimana haru-hara neraka, so ahli neraka, amalan-amalan pu yang pubuk sehingga masuk dalam neraka. Hanya hendak dapat renungkan dan hendak dapat terbayangkan apabila hendak pelajari. Cuman masalah perkara nerakanya ya agak panjang bacut kepegah dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Yang panjang kepegah dalam kitabnya. Hanya hinan le ya, tentang mati pihle kepegah, tentang perkara bangkit pihle kepegah, tanda-tanda kiamat le sampai neraka, jak di atas sirat hisab-hisabnya jai kepegah hinan. Wajib katanya imani, wajib kita pelajari siknya. Supaya tanya dapat bentuk renungan. Mohon kiban cara tak renungkan mudah depu semikitan. Neraka kakak neraka, syurga kakak syurga, tapi kitanya uju syurga lagi alam dunia yang indah, yang kemudian ju taman-taman yang mana terbayang tu kan bahkan hebat lom. Menyo neraka terbayangkan ju apui lagi apui hino sekedarnya nyampikan luar biasa pada perkara neraka tersebut. Nyukunyo limang perkara supaya terbentuk raja dan khauf. Yang pertama fikir tentang mati, haru-hara sakaratul maut. Yang kedua fikir tentang kubur, alam barzakh. Yang kedua fikir tentang bangkit, waktu bangkit tengok tajak gaduh tagulam-gulam dosa, karena ada dosa yang tabah.
Yang keempat dan kelima, fikir tentang surga dan fikir tentang neraka. Dengan terenungkan sering-sering perkara yang lima macamnya adalah dapat terbentuk perasaan raja, yaitu sangat gemar dalam berbuat taat, dan khauf, yaitu sangat-sangat getanya menjauhkan daripada dosa. Ya, nyanban. Kah? Itu yang awalnya raja dengan kufnya. So awai raja dengan khauf. Raja dengan khauf hendak terang pegah awai dengan ki sebab mendua benar. Teman tak tergedi pun itanya tak nak mulai so lebih awai dengan khauf lebih tepat ke pegah. Buya telek ke neraka supaya bakya neraka biasa je hidup paling cepat urang sadar insaf sehingga akan ke perbuatan. Buya ke dosa, buya ke azab, buya ke ancaman Tuhan. Biasa je kena red. Tapi itu waktu berjalan seiring dua aja. Ada raja dan khauf. Jangan raja mentang-mentang tinggal khauf, dan jangan khauf mentang-mentang tinggal raja. Karena menyu raja mentang-mentang hana khauf, harap ke syurga mentang-mentang nyu akan merendahkan dosa, seolah-olah dosa hana masalah. Sebab itu yang penting ke harap. Hai yakin ke Allah ke ampun, yakin Allah pertama dalam syurga. Sehingga kita nyu untuk mitan te ya te dosa le, dosa puput aju, pupu ya teman Allah Maha Pengampun. Kasalah desit. Ka, jina khauf sabi-sabi, yang nak takut sabi-sabi hana raja membecut pi akan red dalam putus asa. Ya tu sabi-sabi sangnyo tanyo hana pahle, sangnyo kat terlambat, hana betul le tidak tak ibadat. Kelebu putus asa pi salah tu. Ya, jadi sama dengan raja dan khauf itu seiring. Teman lebih awai khauf lebih tepat. Karena biasa je manusia untuk jih taat kepada Allah Taala didasari li sadar, li insaf. Lagi urung tenggelam dalam dosa berken. Untuk kegat-gatnya kan fikir ke syurga biasa je. Ya ke neraka. Sama dengan khauf ilai dahulu. Sadar ge ilai, ada sadar ge ya ge. Nyu mati hana trip le, umur tekala juju, gat that dalam lalau dalam dunia, hana tathe ka innalillah ke buat pengumuman ke katanya. Yang pakri muya tetek yang biasa didahulu le khauf ilai. Hanya baru gat tu. Biasa benan. Ka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad